kami dari kelompok 3, saya Rahma. Saya Fatia. Saya Wafi. Saya Dava. Di sini kami akan menjelaskan tentang Dasar-dasar psikologis kehidupan beragama. selamat menyaksikan. Dadah! Di dalam psikologi keberagaman itu ada beberapa teori. Nah, salah satunya itu ada teori sifat dasar. Teori alamiah manusia atau bisa disebut dengan insting. Teori sifat dasar atau teori insting ini mengatakan bahwa manusia itu cenderung memiliki dorongan bawaan untuk beragama. Nah, ini tuh bisa disebut dengan insting religius atau insting agama. Suatu yang bersifat fitrah atau naruri alamiah, manusia itu berkaitan dengan unsur biologisnya. Ketidaksadaran kolektif, inilah kehidupan beragama umat manusia yang berakar. Menurut Spencer, dalam Midau dan Kahu 1984, manusia sejak zaman dahulu memang sangat rasional, yang dimana mereka selalu mencari tahu sesuatu atau mencari tahu sebuah penjelasan dari apa yang mereka temui, termasuk pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Agama sangat berkaitan dengan perkembangan kognitif seseorang. Agama mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan manusia yang muncul berkaitan dengan keterbatasan manusia. Karena memang pada dasarnya manusia mampu melewati batasan-batasan tersebut. Contohnya, manusia akan selalu mempertanyakan apakah Tuhan itu ada dan di mana letak Tuhan. Karena mereka membutuhkan jawaban yang nyata, yang dapat dilihat oleh panca indera mereka, yaitu mata. Padahal kita bisa ambil contohnya angin, yang dimana angin itu tidak bisa dilihat oleh kita, namun bisa dirasakan keberadaannya. Dan jawabannya ada di dalam agama. Apakah Tuhan itu ada? Jawabannya ada di agama. Dalam praktik psikologi, pemahaman dasar-dasar psikologi agama terhadap teori emosi menunjukkan bahwa keyakinan dan nilai-nilai agama dapat mempengaruhi perasaan seseorang. Saat kita dihadapi dengan pertanyaan mengenai jiwa dan emosi seseorang, sangat penting menyadari bahwa dimensi spiritual dapat mempengaruhi cara kita merespon secara emosional. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, saat seseorang diterpa masalah yang membuat dia tegang, orang tersebut cenderung lebih mendekatkan diri kepada aspek-aspek spiritualnya seperti berdoa dan merenung. Teori lain juga mencakup teori sosial. Nah, teori sosial itu lebih menekankan bahwa keberagamaan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, seperti anak kecil yang dipengaruhi oleh teman lingkungannya untuk mengikuti suatu agama tersebut. Nah, terus ada juga teori aktualisasi diri dari perspektif psikologi humanistik menyoroti potensi transdental melalui pengalaman teraktualisasi. Nah, jadi teori aktualisasi diri itu seseorang menganggap bahwa ritual keagamaan itu sesuatu yang bisa mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Tokoh Harjana 1993 juga menambahkan konsep-konsep psikologi. Di antara lain, ada rasa aman dan perlindungan. Keberagaman memberikan rasa aman dari berbagai ancaman fisik dan psikologis. Nah, terus juga ada penjelasan terhadap fenomena. Agama memberikan penjelasan atas hal-hal yang sulit dijelaskan oleh pikiran, seperti seseorang yang penasaran akan kehidupan setelah kematian. Ada juga pembenaran praktik kehidupan dan tata nilai agama. Agama memberikan landasan moral untuk perilaku yang baik dan menguatkan nilai-nilai dalam masyarakat. Seperti contohnya Ustadz, Kiai. Adapun di agama Kristen seperti Paus atau untuk wanitanya biarawati dan yang lain-lain. Di sini ada memahami kerinduan akan Tuhan. Pasti ya, setiap manusia itu memiliki keinginan batin ya untuk berhubungan dengan realitas tertinggi, dan agama memberikan sarana untuk memuaskan kerinduan tersebut. Nah, jadi seseorang yang memiliki kerinduan spiritualitas mendapatkan kepuasan batin dan kedamaian yang sebenarnya. Terima kasih. Hai, Rahma. Iya, Aku pengen bertukar pendapat deh tentang kita yang tadi pelajari di kelas. Duduk di sana yuk. ayo.
Jadi gini Rahma, kan tadi kita udah mempelajari pembelajaran tentang psikologi agama ya di mata kuliah tadi di kelas. Nah, apa sih pendapat kamu tentang pembelajaran yang tadi kita pelajari? Aku tertarik tahu untuk mempelajari lebih dalam tentang psikologi agama itu apa. Sebenarnya aku kurang yakin sih soal hubungan itu. Bukannya psikologi itu lebih mengarah kepada bukti nyata empiris dan juga sains ya. Dan bagaimana kita bisa mengukur sesuatu yang lebih personal seperti spiritual. Tapi kan banyak aspek psikologis yang berkaitan dengan keyakinan dan aspek-aspek spiritual dalam kehidupan kita tahu. Aku rasa ada yang menarik tahu di sana. Bukannya itu semua bisa jadi subjektif gak sih? Terus gimana kita bisa tahu kalau itu bisa menjadi pembentuk pikiran kolektif? Mungkin, tapi bagiku ada sesuatu yang lebih dalam tahu. Psikologi itu kan bisa membantu kita memahami bagaimana keyakinan agama itu bisa mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita merasakan. Aku rasa kita butuh lebih banyak bukti ilmiah sih untuk meyakinkan aku tentang hubungan itu. Tapi siapa tahu kamu mungkin bisa bantu aku untuk meyakinkan hal tersebut. Ayo kita eksplorasi bersama, siapa tahu kita bisa menemukan hal yang mengejutkan sepanjang jalan. Yuk! Halo teman-teman, bagaimana kalian melihat kognisi individu dalam konteks keyakinan beragama? Diskusinya sekarang kita buka ya untuk melihat perspektif kalian masing-masing. Pak, di sini saya akan memberikan pendapat. Menurut saya, kognisi sangat mempengaruhi cara kita mengartikan keyakinan beragama. Proses berpikir dan interpretasi kita terhadap ajaran agama bisa sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki. Aku agak skeptis sih terkait hal ini. Bagaimana kita bisa mengukur proses kognitif yang terjadi di dalam seorang terkait dengan keyakinan agamanya? Psikologi lebih condong pada hal-hal yang bisa diamati dan diukur secara objektif, bukan? Tapi Rahma, bukankah pengalaman kita tentang dunia juga dipengaruhi oleh cara kita berpikir ya? Keyakinan agama mungkin menjadi hasil dari cara kita memproses informasi yang kita terima. Nah, Rahma, apa pandanganmu terkait pendapat Wafi? Saya setuju bahwa cara kita berpikir mempengaruhi cara kita memahami keyakinan agama. Namun, saya masih merasa sulit untuk memisahkan aspek subjektif dari interpretasi kognitif dalam hal ini. Oh iya, begitu banyak ya variabel yang dapat dipertimbangkan dalam diskusi ini. Wafi dan Rahma telah memberikan sudut pandang yang berharga untuk diskusi ini. Baik teman-teman, terima kasih banyak ya atas partisipasinya. Halo, Fatia, ada apa? Masa bingung deh lo. Karena kayak semua yang udah aku yakin itu tiba-tiba langsung gak pasti. Aku ngerti banget kok, Pat, tentang krisis spiritual apa yang kamu alami. Pasti sangat membingungkan kan? Ada nggak sih sesuatu gitu, kayak sesuatu khusus yang memicu perasaan kamu tuh menjadi mempunyai perasaan seperti ini? Ya, aku merasa kayak kehilangan arah aja sih. Kayak apa sih sebenarnya arti dari hidup ini tuh, kayak semua yang udah aku lalui itu kayak rasanya hampa aja. Tapi Fat ya, sering tahu kita merasakan kondisi seperti ini. Kayak pertanyaan-pertanyaan dalam benak kita tuh muncul, kayak apa sih arti hidup itu gitu. Tapi ini tuh kayak salah satu cara kita tuh buat merenung lebih dalam tentang tujuan dan nilai-nilai apa sih arti hidup itu. Makasih ya, Wak. Ini masalah yang sulit dan butuh waktu yang lama untuk bisa mencernanya. Tapi rasanya aku sedikit lega sih setelah udah sharing-sharing sama kamu ini. Tentu saja Fatia, aku sangat senang kok ngedengar cerita-cerita kamu gitu tentang masalah-masalah yang kamu hadapi. Kalau misalnya emang kamu butuh cerita lagi, aku siap kok buat ngedengar kamu. Pak, maaf waktunya, apakah saya boleh berdiskusi dengan Bapak? Boleh. Silakan. Maaf ya Pak, sebelumnya saya mengganggu. Di sini saya itu sangat tertarik gitu dengan ide dasar dalam psikologi agama. Bagaimana sih kognisi individu itu dapat mempengaruhi keyakinan agamanya? Pertanyaan yang baik, Wafi. Dalam di sini ya, dalam buku saya, kognisi individu memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan keyakinan agama. Proses berpikir
interpretasi dan penafsiran terhadap nilai-nilai agama sangat dipengaruhi oleh kognisi kita. Nah, itu pasti berhubungan. Maaf Pak, sebelumnya, apakah ada teori lain yang mungkin bisa melengkapi pemahaman saya tentang hal ini? Tentu ada beberapa teori yang dapat menambah wawasan Anda. Selain kognisi, ada juga pendekatan psikologis lain. Nah, di sini ada seperti teori sosial yang menyoroti pengaruh lingkungan sosial dalam pembentukan keyakinan agama. Nah, contohnya seperti bayi yang baru lahir, nah dia itu didik agamanya itu oleh lingkungan sosialnya, nah bukan agama keturunan. Ada juga pendekatan psikodinamik yang menggali aspek-aspek bawah sadar dalam hubungannya dengan keyakinan agama. Terima kasih banyak Profesor atas ilmu yang telah saya dapatkan. Saya akan menjelajahi lebih dalam teori-teori tersebut untuk memperluas pemahaman saya tentang psikologi agama ini. Sangat baik, Wafi. Jangan ragu untuk bertanya ya.